Mentari bersinar pagi hari, malam berbintang indah berseri. Pendeta bisa salah setiap hari, mari bertobat, perbaiki diri. Integritas dan panggilan sejati seorang pendeta. Menjadi seorang pendeta adalah sebuah panggilan yang suci dan penuh tanggung jawab. Seorang pendeta dipanggil untuk menjadi penyampai firman Tuhan, menggembalakan jemaat, serta hidup dalam keteladanan yang mencerminkan nilai-nilai Injil. Namun dalam perjalanan pelayanannya, ada godaan untuk menyalahgunakan posisi dan jabatan rohani demi keuntungan pribadi, baik dalam aspek materi maupun pengaruh sosial. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar, apa tujuan sejati seseorang menjadi pendeta? Jika hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan bermodalkan kefasihan berbicara dan kemampuan retorika, maka panggilan tersebut telah disalahartikan. Pelayanan rohani tidak boleh dipandang sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan duniawi atau sebagai profesi yang memberikan kenyamanan hidup. Sebaliknya, menjadi seorang pendeta adalah komitmen untuk mengorbankan kepentingan pribadi demi pelayanan kepada Tuhan dan jemaatnya. Pendeta adalah pelayan Tuhan, bukan beban jemaat. Seorang pendeta tidak seharusnya menjadi beban bagi jemaat, tetapi harus menjadi teladan dalam kesederhanaan dan kemandirian. Rasul Paulus sendiri dalam banyak suratnya menegaskan bahwa ia tidak ingin menjadi beban bagi jemaat. Bahkan dalam beberapa kesempatan ia memilih bekerja dengan tangannya sendiri agar dapat tetap mandiri dalam pelayanan. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-9. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pendeta sejati tidak menjadikan jabatannya sebagai alat untuk mencari kemudahan hidup atau kekayaan materi. Jika seseorang memiliki ambisi untuk menjadi kaya melalui posisi kependetaan, maka lebih baik ia mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Kekayaan sejati bagi seorang pendeta bukan terletak pada harta duniawi, melainkan pada kesetiaannya kepada Tuhan dan dampak spiritual yang dihasilkan dalam kehidupan jemaat. Pendeta bukan motivator atau pemuas keinginan jemaat. Di era modern ada kecenderungan di mana pendeta lebih berfokus pada penyampaian pesan yang menyenangkan hati jemaat tanpa menegur atau menantang mereka untuk hidup dalam kebenaran. Pendeta bukanlah seorang motivator yang hanya memberikan kata-kata inspiratif, bukan pula seorang yang berusaha menyenangkan semua orang dengan khotbah yang tidak menyinggung dosa atau pelanggaran terhadap firman Tuhan. Sebaliknya, seorang pendeta harus memiliki keberanian untuk menyampaikan kebenaran meskipun itu sulit diterima oleh jemaat, sebagaimana yang ditegaskan di dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-10. Ayat ini menegaskan bahwa seorang hamba Tuhan harus mencari perkenanan Allah, bukan sekedar menyenangkan manusia. Pendeta yang benar adalah mereka yang berdiri teguh dalam kebenaran, tidak berkompromi dengan dosa, dan tidak takut kehilangan popularitas demi menyampaikan firman Tuhan yang benar. Seruan untuk pertobatan dan integritas rohani. Jika ada pendeta yang telah menyalahgunakan jabatannya, baik secara finansial maupun moral, maka pertobatan adalah satu-satunya jalan keluar. Panggilan untuk bertobat bukan hanya berlaku bagi jemaat, tetapi juga bagi pemimpin rohani yang mungkin telah menyimpang dari tujuan awalnya. Lebih baik seseorang tidak menjadi pendeta, tetapi hidup dalam kebenaran, daripada tetap mengenakan jubah kependetaan namun menyesatkan banyak orang dan akhirnya harus mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Jabatan pendeta adalah sebuah kepercayaan ilahi yang harus dijalankan dengan integritas, ketulusan dan kesetiaan penuh kepada Tuhan. Jika seseorang menyadari bahwa ia tidak lagi melayani dengan hati yang murni, maka ia harus memilih untuk bertobat dan memperbaiki dirinya atau menyerahkan jabatan tersebut agar tidak membawa jemaat ke dalam kesesatan. Lebih baik hidup dalam kebenaran tanpa gelar daripada memiliki gelar tetapi kehilangan tujuan sejati sebagai pelayan Tuhan. Semoga pendeta itu bukan kita,